gampang peyok. Masa sih, Pak? Ini ketiban punya saya peyok. Aduh, aku gelo banget. Di sini aja ini. Aduh, peyok. Titanium itu kuat loh, Pak. Tapi gampang peyok. Masih ini loh, peyok. Waduh. Mungkin tipis banget ya punya dia. Waduh kok. Ya gampang penyok gitu. Mungkin punya dia dibuat tipis banget. Pak, Ini. ketobrak apa ketiban apa dah, Pak? Ketiban sepeda satu lagi loh. Kalau ketiban beca ya, Pak. Halo pendengar, jumpa lagi dengan saya Om Jonire dan Om Masa. Kali ini kita di Madiun, di kediamannya Om Sony. Om Sony ini apa ya? Mbahnya kolektor ya. Bukan banyak. Kolektor sebelum kolektor. Kolektor sebelum kolektor. Orang sekarang bingung koleksi ini. Ya, Di sini sudah ada semua duluan. ya, kalau Anda pernah lihat koleksi saya itu masih berapa level di bawahnya koleksinya Om Sony ini. Karena nanti kita lihat satu-satu, tapi kira-kira itu intro dari kita. Ya. Mari Om. Makasih. Saya tambahin dulu, nggak boleh, harus tahu dulu kenapa. Saya dulu pertama kali goes, ini legendanya Pak Sony, saking terkenalnya. Saya pertama kali goes 2011, mulai serius 2012, jadi 10 tahun ini. Waktu itu ketemu banyak teman, entah itu dari Semarang, dari Jakarta, dari Jogja, selalu cerita, masa selalu harus ketemu Pak Sony. Ini orang sepeda gitu. Ini kalau mau lihat koleksi sepeda, pasti koleksinya Pak Sony. Adanya di Madiun, bukan di Jakarta, bukan di Surabaya. Adanya di Madiun. Jadi The Legend of Pak Sony itu sudah. Dan saya bersyukur jadi sahabat, kenapa? Sejak 2012, pertama kali ke Tour de France, Ya, sama Pak Sony. Saya ikut. 2013 kita ke California sama Pak Sony. Saya ikut. Ke Italia 2014, ke Prancis dan Belgia 2015, ke Spanyol 2016, ke Italia lagi 2017 sama Pak Sony terus. Jadi Saya ikut terus. ikut terus. Jadi Pak Sony selalu ikut kalau kita nonton Tour de France, Giro d'Italia, Vuelta a España, event-event lain itu California. 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 Kita ini sudah goes, Pak Sony itu sudah goes dengan Peter Sagan sebelum Peter Sagan terkenal. Jadi kalian semua lewat, kita semua lewat. Nah, dan itu ada di Madiun, istimewa kan? Maksudnya Di desa. Bukan di desa lah Pak, katanya bagus kan. Jadi ya rahasia kolektor sepeda di Indonesia itu dari berbagai negara yang aneh-aneh itu adanya di Madiun. Om Ray ini selera sepedanya eklektik. Ini lebih eklektik lagi. Nah, Pak Sony sebelum kita lihat koleksinya, sebagian koleksinya ini ya. Dulu mulai sepedaan itu kapan? Saya tahun 1996. Saya pikir 1920 harus 96. 1996 ya hampir 26 tahun saya mulai dari federal pertama zaman dahulu. Terus saya lagi suka Yeti zaman dahulu pada waktu MTB mulai Yeti hijau itu ya. Terus tahun 2000 waktu Armstrong menang ada koleksi sepeda 199, pada waktu itu 199 tahunnya ada edisi Lance Armstrong khusus. Terakhir itu saya mulai ganti ke balap gitu. Pertama saya takut ganti balap. Akhirnya ternyata enak balap ya sudah. Sampai sekarang balap terus nyoba aja. Sampai sekarang akhirnya seneng custom gitu. Nah, hebatnya itu satu lagi. Catatan terakhir tadi, seneng custom. Karena kalau diskusi sama Pak Sony, itu diskusi geometri, saya sampai nggak nyanda gitu. Saya kalau Reza bilang sampai nggak nyanda, saya sampai nggak paham. Karena Pak Sony itu kalau pesen sepeda, itu BB dropnya berapa, chainstay seperti apa, itu Gitu. Pak Sony ini bisa diskusi dengan yang bikin sepeda. Kalau saya kan nggak, pokoknya saya pengennya sepedanya stiff, geometrinya kayak gini, headupnya segini kayak gitu. Tapi kalau Pak Sony nggak, BB dropnya segini, nanti kering segini supaya cadence-nya begini. Nah itu Pak Sony. Nah, itu kalah ilmu ya. Enggak, itu saya tahu. Poroknya ada derajatnya. Ya itu diperhatikan. Jadi sehingga sepeda-sepedanya Pak Sony ini sangat custom akhirnya. Sangat custom. Kadang-kadang maaf, kita kalau pesan sepeda custom sebenarnya geometrinya stok-stok aja sebenarnya. Ini enggak, ini benar-benar custom sesuai gambarnya Pak Sony. Maunya seperti apa? Ya, karena tiap big builder itu biasanya punya kecenderungan geometri yang ditawarkan untuk pemesannya. Misalnya cenderung situpnya kemiringannya berapa. Ya seneng yang seatnya pendek, ada yang seneng nyaman, seatnya panjang gitu. Kalau Pak Sony enggak.
ukurannya benar-benar ada sendiri. Yang bikin diajak debat. Gitu. Enggak sih, sebenarnya saya ini kan enggak kuat. Jadi saya itu harus nge-cheat gitu. Makanya caranya nge-cheat itu harus dipanjangin segini, chance-nya dipanjangi, BB dotnya diturunin supaya ketika naik agak ringan gitu. Sebenarnya kalau saya kuat mungkin saya nggak butuh kayak gini. Jadi geometrinya sesuai pesanan untuk mengkompensasi ya, untuk membantu Pak Sony mengatasi kelemahannya kayak Ya, exactly. Exactly gitu kan. Dia pintar sekali, builder itu nanya, setiap hari sepedanya berapa jauh? Rutenya gradiennya berapa, power meternya berapa rata-rata, cadence-nya berapa, bisa bungkuk atau tidak. Nah, jadi kan itulah yang mengakibatkan saya mesti bikin sepeda. Kalau kita beli sepeda-sepeda sekarang itu, saya tidak sebenarnya kan pendek-pendek. Saya kan nggak bisa bungkuk kayak mereka. Nah, nanti kalau apa itu namanya lehernya itu spesialnya terlalu tinggi kan jelek sepeda. Nah, jadi untuk buat sepeda gitu supaya kelihatan bagus, maka saya buat ngukur-ngukur. Pak Sony ngomong bungkuk tadi itu, saya ingat Om Rey, tahun 2014, aku ingat betul nih, waktu itu kita kehujanan, kita kehujanan di Itali, kemudian kita disuruh berhenti waktu itu sama Brad, sama tim Rafa Travel waktu itu, semuanya suruh berhenti karena kita semua nggak pengalaman turunan di hujan, semua waktu itu, kalau turunan pegang bawah, seperti Pak Sony, kita semua salah, yang benar Pak Sony. Karena kita kan nggak pengalaman turunan. Zaman itu nanjak aja masih belum pengalaman, apalagi turunan. Di Indonesia kan kita jarang turun. Sedangkan di Eropa kan turunannya panjang-panjang ya. Jadi supaya aman tuh harus pegang bawah, supaya megang remnya gampang. Gitu, kayak pistol gitu ya katanya. Dan waktu itu yang benar hanya Pak Sony. Kita semua disuruh berhenti seperti itu kan ya. Aku ingat itu. Yang waktu itu kita ganti-ganti jaket itu. Iya, kita dipinjami jaket Rafa. Nah, itu Pak Sony. Jadi ini termasuk apa ya? Kita transit, kita kalau travel ke luar negeri ketika transit di bandara, saya ingat di Turki sambil duduk nunggu pesawat itu ngomongin geometri sepeda. Jadi bukan ngomongin yang lain. BB Dream segini, saya belum ngerti BB Dream Pak Sony ya kayak gitu. Tapi Pak Sony ini sangat apa ya? Sangat passionate terhadap sepeda, bukan sekedar koleksinya, tapi kenapa kemiringannya segini itu, angkat topi. Pengen coba gitu loh, coba gitu, trial and error. Banyak errornya. Banyak errornya. Ya, jadi teman-teman kalau misalnya ke Madiun, kebetulan Madiun akan menjadi kota yang sangat menarik untuk bersepeda. Cari Pak Sony, ada kafe di tengah kota di Jalan Pahlawan namanya Cafe Ueno. Mampir ke situ, Pak Sony biasanya di situ, ajak ngobrol soal sepeda. Pasti nggak pulang-pulang nanti. Nggak pulang-pulang nanti. Gampang kok. Antara pakai topi sepeda atau kaosnya ada kaitannya sama sepeda. Kayak gitu. Selalu kayak gitu. Cyclist. Iya kan? Iya. Oke. Handmade bicycle show Australia. Jadi event yang aneh-aneh. Dan saya tahu kalau misalnya Pak Sony sering cerita, Mas, yang menang custom made tahun ini tuh ini, jadi beli yang itu dia. Jadi yang dibeli itu yang menang. Di NAHBS Amerika ya. North America Handmade Bicycle Show. Itu kan setiap tahun kan dikeluarin siapa juaranya. Jadi saya penasaran gitu, ketika Crampton menang, ya saya beli, ketika Kilkin menang, ya saya beli. Jadi dulu saya gitu. Jadi berdasarkan siapa yang menang. Yang menang kan setiap tahun dipilih gitu. Terus saya penasaran, saya coba. Nah, ternyata ya memang sebenarnya bagus sekali, dan ternyata sudah dipilih sama dia gitu. Harusnya paling tidak itu hal yang bagus gitu. Jadi itu yang membuat saya terobsesi terus. Waduh, ini ngabisin duit Mas. Nggak ada habisnya loh Pak. Nah, iya. Plus satu. Selalu penasaran lebih enak. Selalu penasaran lebih enak. Nggak pernah ada habisnya gitu. Itulah yang membuat kita nggak pernah berhenti ya Uri. Kamu juga jangan salah Bro. Ya ini saya lihat kamu suka custom sudah banyak sekali ini. Sobat Wagon ya punya English apa lagi? Dulu apa? Cuman sekarang ketutupan laba-laba gitu aja ya. Ya, Pak Sony, kita sekarang di sini di rumahnya Pak Sony sekarang sudah dipajang sejumlah sepeda. Kita mulai dari 4 yang ada di sebelah sini, karena kebetulan semuanya satu merek ini. Kita lihat. Mereknya merek Itali, Sarto. Jadi Om Rey tadi bilang waktu baru masuk, ini orang Jakarta baru bingung sekarang Sarto, di sini sudah ada 4.
Dan ini bukan baru ya, ini sudah saya tahu salah satunya itu yang ini Pak Sony ya. Ya, anjir. Yang ini dulu pernah ketemu karena waktu kita pergi ke Italia 2017, Iya. Pak Sony bawa ini. Gitu. Iya. Jadi Foto saya masih ada. masih ada. Jadi Sartonya banyak. Pak Sony bisa mulai ceritakan ini kenapa Iya. Sarto dan ini Sarto ini istimewanya apa aja? Karena banyak yang kolektor-kolektor baru ini kan dan harusnya ini masih ring brake semua loh ini. Ini disc brake satu. Oh, satu disc brake, maaf. Baru yang paling baru. Iya. Ini koleksi saya yang paling baru. Iya, iya, iya. Sarto Zeta Plus. Jadi disc brake plus itu artinya disc brake ya baru 3-4 bulan yang lalu datang gitu. Ya. Dan Baru 3 bulan nih. ya 3-4 bulan. ya, 3-4 bulan. Biasanya kalau ngomong 3-4 bulan biasanya sebulan yang lalu datang. Enggak. Nah, Ini. Ya. ini Zeta, serinya Zeta semua. Ini Zeta yang pertama. Ini yang kedua belum disc brake, ini yang ketiga disc brake. Saya itu suka Sarto karena saya nggak tahu, saya naik itu saya kok apa ya, karbonnya itu nyaman tapi stiff gitu loh, di kayu lari, Ya. di kayu lari Karakter gitu. Italia, Pak ya. Iya. Builder Italia suka yang kaku ya. Karena mungkin Iya. karena pegunungan di Italia Iya. terjal-terjal begitu ya. Iya, dan saya kalau buat saya minta memang cengkehnya sini saya suruh nebelin, sama di bottom bracketnya sini suruh saya nebelin gitu. Terus saya minta Evo 386, jadi kan BB-nya masuk gitu. Jadi Besar. di injek ini saya kasih BB 30 Ya. karena pakai spindle-nya 30 jadi lebih Kaku lagi. lari, lebih kaku lagi. Jadi teman-teman kalau pengen pesan sepeda custom, salah satu cara untuk dapetin sepeda lebih stiff itu adalah dipertebal atau diperkuat di Iya, chainstay juga, sama diperbesar di bottom bracket. Pak. Ji, Di bottom bracket. Ya, jadi seperti itu. Iya gitu. Jadi kira-kira gitu. Dulu saya pertama kali beli sepeda ini diketawain sama teman-teman, merek sepeda Sartono. Aduh, nah ini kali Sarto. Tapi sekarang kebetulan kan orang Jakarta pada kemarin saya pada waktu ada kerjaan baru mau itu enggak tahunya Simon yang basket, Simon Oh, ingat kita iya, Simon Pasar Ibu ya. Iya, Dia Pasar bilang Ibu. gini, ini ada orang naik Sarto nih. Loh, yuk, Simon, Pasar Ibu. Ternyata teman-teman juga gitu. dikira ini orang kok ada gitu. Nah, dia punya ini. dia karena dia kan di Jakarta lagi ngetren habis lagi Sarto gitu loh. Di sini Sarto itu sudah Sarto sudah ya. jauh lebih dulu ya. Dulu saya dibully sepeda kok merek Sarto. Yang pertama ini berarti Pak Sunda. Kayak nama Jawa sekali ya Sarto gitu ya. lain, Pak. Nah, ya. Sarto sama Sarto. Ya Sarto. Berarti kalau Dono, kalau dibilang Dono lebih mahal ya. Lebih mahal. Sarto ya. Jadi ini dulu di awal, terus yang ini Asola. Yang ini Asola, ya. untuk khusus untuk climbing. Oh, ini untuk climbing. Ya, dia lebih ringan, Mas. Oh. Jadi yang itu dia lebih ringan. Jadi dia khusus untuk climbing. Dia punya ada yang untuk ini all around sih. Ya. Ada yang untuk jalan lurus, stiff gitu Ya. ada. Saya lupa serinya apa. Ya. Ada yang untuk Veneto itu untuk touring lama gitu ya, yang gitu. Jadi dia punya masing-masing gitu. Ada yang untuk nggak pulang-pulang itu ada ya. Enggak. Ya tadi itu udah lama kan nggak pulang. Oh, ini Asola namanya. Ini untuk yang climbing Mas. Asola. Asola ya. Ya ini Asola, ini Zeta. Zeta itu ya Zeta. Kalau Zeta yang kedua itu sama yang pertama ini ada bedanya, Pak Sony? No really saja nih ya, enggak terlalu. Nggak terlalu. Kita cuman kan ini kelihatan manis gitu Mas. Ini kan ada ininya dirubah dia. Oh, betul-betul. Ya. Ini masih pakai klaim itu. Pakai klem. Heeh. Yang itu sudah seat post-nya sudah langsung masuk ya. Ya, Tapi sebenarnya ini basically sepeda yang sama. sama anunya sama semua. Iya. Cuma ini aja itu modelnya lebih baru gitu. Kalau ini sudah sering dipakai kan Mas yang ini? Ya rumahnya. Gimana perasaan pakai disc brake akhirnya Pak Sony? Karena Pak Sony kita lihat koleksinya masih banyak rim brake. Ternyata not bad. Menurut saya disc brake saya selalu argue katanya disc brake itu pasti poroknya lebih kaku. Katanya kalau disc brake itu lebih berat. Iya memang sih lebih berat, tapi kalau sekarang saya boleh ngomong disc brake sama enggak disc brake, saya milih disc brake. Karena remnya tuh enteng Mas. Iya. Dan
dan tenang gitu loh. Waktu itu kalau gini kan kayak ini karbon gini. Saya pernah soalnya naik gitu karbon turun kan jalannya Madiun kan 18, 17 turun terus kok gini. Lotaran terus pecah Mas. Cula gitu. Jadi saya tuh takut kalau pakai ini kan sini enggak kena poro ya toh. Enggak kena remok ya toh. Jadi agak tenang gitu. Tapi ya memang agak lebih berat memang agak lebih berat. Ini di atas 7 nggak bisa. Susah di bawah 7 kalau handbrake kan NV yang tipis itu mungkin bisa 6 lebih dikit gitu ya kalau tapi by the way kadang-kadang kan kalau newbie sukanya kan sepeda mesti diangkat-angkat ringan berat ya gitu. Tapi kalau yang sudah yang penting nyaman lah, besi-besi itu juga 8 juga ya enak apa-apa gitu loh ya. Itu fasenya sudah beda Mas. Masih fase awal itu gini diangkat-angkat. Kalau sudah lama udah right quality. Sudah right quality. Nyaman lebih utama lah daripada ringan ya. Kalau kita pakai stand yang tipis-tipis kan kedel semua Mas. Setir yang mungkin berapa 100 gram 90 gram kedel semua gitu. Takut kita ya? Kan malah bahaya. Yang baru-baru belum merasakan. Yang penting kan ringan-ringan. Saya dulu ya seneng ikut-ikutan with Winnie gitu. Wah tapi sepedanya 5 kilo saya punya ya, kalah saya sama Bandung itu ya Pak ya. Dia punya lah dia diberi semua gitu ya. Waktu itu 3,9 kilo. Ya. Tapi kan nggak rideable kan? Dia diride waktu itu dia bilang katanya Tama ya, saya lupa itu Mas Tama. Iya. Katanya kalau menurut dia peraturan harus 100 kilo harus bisa dinaikin gitu. Kalau nggak bisa dinaikin di luar negeri itu nggak boleh with Winnie asal aja tapi nggak bisa dinaikin gitu loh Mas. Jadi dia harus 100 kilo itu katanya dia yang sangat terobsesi. Waduh. Nggak bisa dilawan. Nggak bisa dilawan. Itu betul hebat gitu. Ya jadi ini 4 Sartonya. 4 satunya yang paling baru yang disc brake yang ini. Ya, nah, ini Asola. Ini 4, ini baru 4 loh ya, ini baru 4. Di sebelah sini ada lebih banyak dari 4 yang siap bikin ngiler kolektor ini ya. Ini finishingnya kan yang sapi nih Om ya. Sapi sial maksudnya. Sapi sial. Sapi sial. Bisa, bayarnya tambah 1000 makin lagi. Aku lihat, apa cuma lihat di web ini. Sekarang lihat asli. Bisa timbul terus penting gini. Jangan pegang-pegang. Enggak karbon itu namanya apa gitu loh ya. Kadang-kadang itu custom tuh jengkelin Mas. Ini nanti tambah kabel bawah, masuk dalam tambah, warna ini tambah, ini lubang ini tambah, kabel tambah. Jadi akhirnya jadi agak mahal gitu pertama-tama ya. Oke Pak, Mas Odi kita geser kita mulai dari sebelah sana ya. Oke. Sebelah sana. Jadi kalau tadi di sana hanya 4-4-nya Sarto semua, ini dari banyak negara, bahkan dari negara-negara yang sekarang perang pun ada di sini. Oke, kamu dari sini ya. Jadi kita mulai dari sini, kita ke sana. Ada ini lintas benua ini. Ini lintas benua ini. Yang dari sini kita mulai dari Inggris. Iya, ini dari Inggris gitu. Kebetulan saya itu ngobrol sama Pak Chandra Spin Warrior gitu, dia cerita-cerita sama saya, loh Pak Sony nggak pernah coba stainless steel XCR ini. Saya coba Columbus dia ya Columbus stainless steel Mas. Jadi yang kayak pintu-pintu rumah itu Mas, jadi stainless steel Mas. Ya aslinya kayak gitu aslinya. Honda gitu lah, dibikin sepeda, tapi enak Mas. Saya paling seneng, saya pesen Legor itu setahun lebih ya stainless. Pokoknya saya kalau stainless, sebenarnya saya mau pesan Vesca
Tapi dia pernah bikin stand, sekarang udah nggak buat. Mungkin yang pesan sedikit kali ya. Jadi dia, terus saya kok lihat-lihat kok English ini, saya pernah punya yang besi English itu English ya enak. Cuma saya bikin itu geometrinya dia salah pada waktu itu, tak jual. Dia saya nggak tahu, tak pikir integrated sini tak kasih 14, ternyata masih dikasih gini, jadi kepanjangan gitu. Terus saya bilangnya 46 center to center, sama dia dibikin 46 center to top. Wah, terlalu doprok, Mas. Wah, saya tak jual, rupanya elek banget. Mangkel aku. Ya itu yang dimaksud trial and error ini. Karena saya bilang 46 itu Sebetulnya tahu. Iya, saya bilang 46 center to center, sama dia dibuat 46 center to top. Hati turunin 5 lagi kan jadi 41. Sepedanya kan kuntat. Delok sebelah. Nah, itu bedanya kolektor sama enggak. Ukurnya dari mana? Ukurnya dari mana? Sininya turun ya? Iya, jadi sini, jadi dia gini, jadi jelas. Terus ininya ya keliru, saya bilang itu tak pikir itu kan integrated gitu loh, kayak tak kasih 14, ternyata masih tambahin headset lagi, jadi panjang, jadi ketok Ali gitu. Aku sebel aku gitu. Terus saya beli lagi yang Enigma aja. ini. Ya, Enigma itu ya Enigma, Mas, tapi itu yang besi. Terus saya beli yang extension ini yang XCR ini. Dan ini menurut saya enak sih. Menurut saya seneng-seneng. Sekarang saya seneng-seneng yang besi-besi gitu loh. Rasanya itu lebih apa ya? Fun gitu loh. Ada ungkapan lama bilang still is real. Ya, still is real. Ya, itu sulit menjelaskannya. Kalau naik sepeda besi itu kita jadi lupa ngejar PR, kita jadi lupa ngejar tapi menikmati. Ya, kamu kan penggemar itu ya. Ya. Jedep itu, jedep itu. Ada nyawanya, ada nyawanya. Ya. Kalau karbon sih tetap enak sih, cuma buat naik, tapi fun-nya itu loh, feeling-nya itu loh, lively-nya itu loh gitu. Kita lebih besi itu lebih. Jadi kalau suka goes, level berikutnya harus punya sepeda steel, Pak. Oh iya, harus punya sepeda steel. Harley Davidson itu masih ada. Ya. Kalau motor itu kan lebih klasik, lebih ke gitu. Nah. Saya sepeda itu nggak suka yang terlalu modern banget. Nah, sekarang sepeda sekarang tebel-tebel. Ya. Tapi yang vintage banget ya nggak suka. Saya itu sepeda gitu, kayak yang Dimok yang gini. Karbunya besi. Ya gitu aku ya enggak seberapa sih. Tapi aku sepeda itu ya pokoknya tetap gitu kayak sepeda. Sekarang sepeda kan sudah diperkosa, jadi modelnya waduh aku ndelok sedih gitu loh. Sudah hilang sepedanya itu lah. Kebanyakan gimmick, Pak. Iya. Kebanyakan iya, gimmick. Betul. Kebanyakan Kalau wanita itu kebayaan gitu loh, enggak kemakan zaman gitu. Modern klasik ya. Modern klasik ya. Tapi ya jangan sing terlalu kuno-kuno. Iya, paham. Terlalu sing modern gitu. Saya kalau melihat koleksinya Pak Sony ya itu sebenarnya. Iya. Dan saya rata-rata ininya kan enggak terlalu tinggi gitu. Ya. Saya suka antara jarak ini dan ini pasti sedikit-sedikit gitu supaya kelihatan cantik menurut saya. Jadi saya Spacernya nggak tinggi. iya. Saya sepeda tuh seneng tak liatin loh, Mas. Jadi aku pas sepeda ini saja nih seneng tapi orang nemen-nemen gitu. Tapi ngeliatin sepeda itu kayak ngeliatin karya seni gitu. Pas tahu Timothy temennya John Wayne itu. Betul. Dia cerita sama saya kalau lihat las-lasan gini bisa nangis katanya. Oh ya. Dia bilang, enggak halus las-lasan loh. Dia tuh merasakan karena dia sekolah buat sepeda gitu. Dia bilang, karena ada tuh orang ngeliatin musik, dengan musik tuh nangis. Dia bilang, saya lihat las-lasan nangis. Saya lihat regone nangis. Lihat regone nangis. Lihat harganya nangis. Itu maksud trailer nangis. Nah, Pak Sony kita geser ke yang ini. Ini beda negara lagi nih. Ini bikinan Ceko. Oh, Republik Ceko ya. Iya. Vesca. Ini kalau ngecek Mas, pinter. Ini saya sepedaan sama orang itu Malaysia tuh temannya John Wayne itu sama Mas yang rumahnya Pinang itu.
Siapa itu? Li, Itu kan dia para Vesca. Iya. Ya gara-gara dia itu. Oh, dulu tak coba, kok apa itu aku pesan. Jadi waktu itu kita 2015, iya 2015 Ya, waktu itu ya, kita ke Belgia, Prancis, kenal sama Lee Yukeong itu, penggemar sepeda juga, bawa sama kita kemana-mana juga, dan dia juga kolektor juga, dan dia punya Vesca. Rupanya sama Pak Sony, tak coba diskusi, ya. Enak gitu terus. Kalau Vesca ini memang ngecatnya bagus, dia memang keren, pokoknya catnya keren gitu, keren. Nah ini salah satu koleksi saya One, tapi ada lagi sekarang namanya apa lagi, Spektra apa gitu yang baru. Saya pesan di belum datang. Masih di perjalanan atau masih dibuat. Jadi ini Vesca One, itu Vesca 2. Itu warna apa? Itu yang mau datang itu. Aduh, warnanya tuh kelir-kelir dulu Mas, sampai aku apa namanya itu. Lupa aku namanya itu. Ini buatan Ceko. Buatan Ceko. Ini karbon kan ya? Karbon ya. Ya, tapi saya memang warnanya ini sekilas karena ya ini kelihatan selera Pak Sony ya, jadi modern klasik. Jadi meskipun karbon tapi orang bisa mengira ini steel atau yang lain ya. Warnanya mirip pada steel kebanyakan. Iya. Tapi karbon asli ini karbon. Iya. Terus, nah ini kalau yang sebelah ini Om Re yang ini Om Re aja yang cerita. Kalau ini kan Speedwagon yang gambarnya kayak Ferrari ini. Jadi kuda jingkrak, cuman ada sungunya, ada tanduknya. Ya. Ini stemnya juga custom. Terus sini ada juga loh. Ini kan diangkat, ada kan di situsnya itu. Jadi ini kira-kira berapa? 2013? Oh, enggak terlalu lama kok ini. Ya kira-kira 3 tahunan, 4 tahunan kali. 5 tahun? Enggak ada belum kita. Masih lama punya saya. Jadi kita kan barusan pulang dari Portland, kita mengunjungi Speedwagon. Di Madiun juga ada sudah. Padahal setahun cuma bikin berapa Sony? 111. Cuman boleh bikin, cuman mau bikin 111. Dan harus full bike. Nggak mau frame aja. Waduh, mau cari tambahan itu Pak? Ya, kerjanya nggak mau repot-repot, tapi pokoknya jualnya mahal. Ternyata di Madiun sudah ada. Om Re juga punya. Saya nggak punya. Dulu. Ini racing banget loh Pak Sony. Saya pernah pinjam punyanya Edo. Meskipun dia steel tapi feelingnya sangat racing. Saya nggak tahu kamu ngerasain itu apa nggak, tapi saya ngerasain ini sangat agresif ya. Tapi ada satu hal, dia nggak mau bilang ini trailnya berapa, ini anunya berapa. Dia nggak tanya, dia bikinin sendiri. Saya minta nggak bisa, ini harus dia. Jadi kalau semua nurut kita. Kalau ini nggak mau, dia nggak mau ngasih ngomong ini. Saya nggak tahu ini berapa, ini 73, 74, 7 berapa, saya nggak tahu ini pokoknya. Trail saya bilang kan. Ada frame builder punya idealisme. Heran sama yang pesan gini bener kan modelnya. Jadi trail itu maksudnya adalah head-up-nya itu miringnya seberapa, karena itu menentukan kemiringannya fork ya. Jarak ini sama ini gitu loh, lurusnya ini sama kena rack-nya itu loh Mas. Trail itu ya kemiringan depannya lah ya. Jadi ini dirahasiakan sama dia. Dia nggak dikasih tahu gitu. Dan ini kan diukur sendiri nggak bisa karena harus dicek gitu kan ya. Di cek itu baru ketahuan presisinya berapa. Iya. Bisa, tapi sulit lah. Ya bukan sulit, kita harus punya jignya. Sama dia diumpetin, nggak dikasih tahu nyamannya di mana menurut dia. agak saya minta ini 73 saja. Dia enggak, sudah akhirnya ya sudah saya nurut dia. Saya nurut dia aja. Enggak dibikinin. Saya nurut dia. Ini warnanya Pak Sony milih atau waktu itu tersedianya ini? Saya milih. Saya sebenarnya minta yang tidak ada di gambarnya itu lebih menarik, tapi dia bilang saya sudah nggak ngecat ini, ya sudah saya akhirnya minta yang ngecat ini. Ada yang lebih bagus, tapi saya sudah pesan ternyata ini sudah nggak dicat. Aduh, sekadung pesan, sekadung DP, ya apalagi ya sana, milih yang hanya saya pilih ini. Tapi ini sepeda sangat, kalau yang suka racing biasanya Speedwagon suka, karena agresif karakternya. Iya. Ya salah satu sepeda klasik yang cukup ada kelas ya. Speedwagon ya.
Dan dia bener, sekarang harus full back. Dulu masih mau Masih mau. frame set ya. Sekarang sudah nggak. Full back. Jadi kemarin saya pakai NV, pakai apa? Saya ya agak bodoh. Kalau full back itu beli aja yang murah-murah aja. Sana kan mahal, Mas. Iya. Ya. Cuma bagusnya saya 165 ya punya. Iya. Nah gitu. Iya. Kalau sini wah semua sudah 170. 170. Aduh, jual lagi, beli lagi. Beli harus beli rotor, harus beli apa kalau 165. Cuma mereka minta apa aja dia punya. Gear belakang berapa? Ya dikasih. Bagusnya itu gitu. Di Amerika gitu. Cuman harganya juga Dura-Ise jauh lebih mahal. Nah, ini trik juga. Bener kata Pak Sony. Kalau memang harus beli full bike, ini trik saya kalau pesen Project One dulu, Tren. Ya. Karena kan komponennya mahal kalau beli full bike. Betul. Jadi kita pilih komponen yang murah aja. Iya. Nanti sampai Indonesia dilepas, jual, diganti yang baru. Lebih murah. Itu jatuhnya lebih murah. Iya. Kalau nggak tahu sekarang masih bisa kayak gitu atau enggak itu ya. Ini trik Indonesia dengar bingung juga ya. Enggak kan boleh-boleh aja, kita boleh-boleh kan aja. bebas-bebas aja. Saya Ultegra aja misalkan, saya pakai ini, nggak usah peleknya mahal-mahal. Ya. Akhirnya kan yang diambil memang mau diambil Frame set aja. Iya. Kan gitu kalau mau full bike juga gitu. Tapi baiknya dia itu mau size-nya setir, sesuai kita ya. semua itu bisa. ya. Itu bagusnya. Sana pabriknya gampang apa-apa bisa gitu. Ya gitu. Nah, Gitu. sekarang kita sudah dari Inggris, Ceko, Portland, Amerika, Belgia. Nah ini ingat waktu saya ngomong Anda memilih olahraga sepeda, Om Rey nyaut Eddie Merckx. Ya. The Eddie legend. Merckx, the legend. Dekat. Eddie Merckx. Ini Om Rey juga nih yang tahu ini. Saya dulu sempat punya tapi yang ini karbon. Bukan Besi. Besi kan Mas Stanley. Saya punya yang karbon dulu. Sing berapa? Yang warna biru itu. Wah, Mas, asal saya dulu punya Eddie Merckx yang lama yang warnanya Oranye. biru itu. Oh, yang biru. Bukan biru itu. Paris Roubaix 1, 2, 3 dia semua. Gila. Tahun berapa saya lupa tahun. Yeah. Oh, bisa Paris Roubaix 1, 2, 3 itu Eddie Merckx semua satu tim. Wah, enggak umum. Tapi memang sepedanya itu enak pada waktu itu saya naik. Cuman ya nol gitu loh Mas, masih sepeda zaman dulu. Maksudnya enggak sloping besar gitu modelnya gitu. Nah, ini mengingatkan saya kok Eddie Merckx itu kan kalau sepedaan kan semua orang tahu ya. The Godfather-nya ini sepedaan jersey hijau, jersey kuning, jersey semua. Dan menang 525 lomba dalam iya. Dan tidak seperti juara Tour de France, Lance Armstrong atau siapapun. Giro ikut, Paris Roubaix ikut, Paris Roubaix kan loh Mas. Giro ikut, Paris Roubaix, Tour de France ikut. Velodrome ikut. Wah, wes gak ada wedine. Tiba bar ternyata. Ayo guys sekarang delik sih, ya kan gitu. Ini enggak semua. Mau 2 aja orang sudah habis Mas. Mau Giro terus mau Tour de France ya mesti habis. Ini enggak ya, Enggak, semua ikut gila itu. Makanya legend. Kita pergi ya ke Belgium ke. Oh iya, kita ke museum Flanders waktu itu ya. Di sana kan Eddie Merckx ini kayak nabi. Iya. Kayak nabi jadi. Banggaannya Ini Belgium. kalau di basket Michael Jordan. Iya. Kayak nabi. Ini dari tadi saya pengen lihat tuh. Tolong kameranya ikut saya ya. Ikut tangan saya. Lihat ada namanya di sini. Ya dibuatin khusus itu sampai ukurannya ada khusus nih. Ini ceritanya apa Pak Sony? Bisa dijelaskan ke teman-teman? Ya saya beli custom sama dia dibuatin gini Mas, jadi size-nya terus ditulis nama saya. Wow. Dia buatnya custom. Spesifik apa? Geometrinya ditulis di sini ya? Iya, itu geometrinya top tube-nya berapa, anunya berapa, ini ada di sini. Resepnya di situ ya? Iya. Jadi, gitu. Jadi bawang 2, ya, bawang putih 1 siung, ya. Ini di sini. Minyak goreng berapa Iya. itu ada di situ semua ya. Iya. Dan ini suka ini saya. Ini Eddie Merckx, emas, dan ini bendera Belgia ya. Iya. Bendera Belgia. Jadi originnya dan ini loh. Klasiknya dapat Mas. Dan saya masih suka kabel begini Mas Sony. Lebih enak nyetelnya. Saya sama Bang Yong katanya koyok gitar Son. Tetapi justru yang kayak gini nih nggak pernah masalah Mas Sony. Malah mindah-mindahnya malah enak. Nggak ketekuk-tekuk. Ini untuk rem ya. Biasanya kalau
yang lama kan sebelah kanannya untuk gear ya. Gardi. Ini dia itu. Makanya ini kan untuk remnya. Iya, untuk remnya. Ya. Ini dari Iya, tadi lihat iya. ini ada ini ya. Berarti Iya, itu iya. khusus. Ini bukan Eddie Merckx biasa. Biasanya dikasih nama itu umum. Dikasih nama itu umum. Dikasih resepnya ini. Ini dikasih resepnya nih yang saya juga baru lihat ini. Sampai Iya. ukuran-ukurannya ada di situ. Mesti kasih ininya Mas, ininya dikasih kayak Emblem ya. plakat gitu loh. Iya, Kasih. Jadi namanya ini Eddie, ini Corsa 69 ya. Ini Mas, Strada apa Strada ya, 69. 69 itu ini waktu dia juara tahun 69 jadi kayak replikanya dia gitu loh Mas gitu. Iya, iya. Kayak gitu dibuatkan ke dia gitu. Kamu belum punya loh. No. Enak. Coba. Oh, ini ora pati larang kok. Tunggu Singapura. Iya. Itu Pak kalau yang Iya. kita lanjut. Oke, ini sudah dari Belgia. Sekarang kita ke negaranya Putin. Pak Jokowi lagi ke sana. Pak Jokowi lagi ke sana. Perdamaian. Di Madiun diwakili sepeda. Ya. Nah, Pak Sony ini banyak orang custom sangat tidak familiar pasti dengan ini. Iya, iya. Dan banyak yang nggak ngerti mungkin merek ini. Iya, iya. Bacanya aja bingung ini apa kayak gitu. Triton itu aslinya. Triton bacanya. Triton, tapi Triton. tulisannya dia Tritoh. Triton, Triton gitu ya Mas ya. Ya, ini handmade Rusia. Rusia. Iya, Ini pesennya lama. lama. Jadi orang pembuat sepeda itu Mas, kan sebenarnya jangan kita bayangin apa ya namanya kayak pabrik gede ya di rumah satu-satu. Nah, dia itu tak, wah aku ki dihapusin mbak wong Rusia Bi. Ini kok enggak jadi-jadi. Dia bilang, aduh maaf Sony, saya lagi ada masalah dengan istri saya. Lah kowe masalah istri sepedaku gak mau gaya. Kenapa buat itu sampai setahun janu. Saya pikir aku dihapusin mbak. Saya pikir kan saya negatif tinggi ya. Dihapusin sama orang Rusia. Nah, apa gimana? Ya saya ya biarin lah wis terus ternyata ya dikirim gitu. Dia juara. Berapa lama waktu itu? 1 tahun lebih. 1 tahun lebih, ya. Saya sampai putus asa. Ya wis soalnya gini, saya email nggak dibalas-balas. Kan Bentar lagi repot Pak buat tank waktu itu. Repot Pak. Nah kan saya pikir ini gimana ini? Saya pikir kok di email nggak dibalas? Kan bule nggak ada nggak dibalas kan? Iya, iya. Sehari pasti. Ini sudah tak email lagi. Ini please mbak di reply terus. Dia akhirnya minta maaf. Saya sorry I have a problem with my work. Oh my god I'm sorry. Jadi kan orang-orang gitu. Yang saya khawatirkan Pak, seniman kalau membuat sesuatu kan sesuai isi hati Pak. Betul. Takutnya bikin ini pas lagi marah itu. Salah ya. Terus akhirnya dikirim terus dia minta sudah jadi sepedamu, tolong kirim, tolong foto gitu ya. Ya baik sih, baik. Waktu itu kenapa berminat beli Triton? Oh, saya lihat size-nya itu kok bagus terus gambarnya di internet itu loh. Pas gitu tak dulu kok ayu gitu loh Mas. Kok cantik gitu terus. Wah, Terus saya nanya-nanya ini gitu. susah ini menjawabnya. Saya tuh pokoknya kalau dilihat pas itu loh sudutnya. Oke, ini mungkin sekedar masukan. Saya ini sudah coba sepeda itu berkali-kali. Ya. Saya diajarin sama Nick Crampton itu. Ya. Kalau mau buat top tube yang paling cantik itu 5. 5 derajat. 6 maksimal. Ya. Jangan 7, 8 gini. Paling Pas. Estetikanya pas. ayu, Ya, ya. estetikanya gitu ya. bahasa Proporsional. saya. Iya lah ya. Catat 5-6 derajat. Ya. Ya, 6 derajat. Jadi kan kelihatan cantik gitu. Pas dia nyoba dibawa gini orangnya besar orang Rusia. Kok apik nih sepeda ini gitu loh. Akhirnya saya pesen gitu. Nih, habis ini pasti banyak yang Google Triton ini. Pak Sony. Triton itu. Tapi ya, nanti ya. kalau pesen Triton sepeda yang dikirimi nanti misil habis itu. Masuk dalam percakapan perjanjian dagang dengan Pak Jokowi nggak? Iya. Jadi waktu itu pesennya frame set tapi ya Pak Sony? frame aja. Frame aja. Frame Oh. terus saya bangkai. Jadi ini perkawinan perang dingin Pak. Jadi Iya. ini frame-nya buatan Rusia, Ford headsetnya Amerika. Ya. Sepeda tetap nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Ininya NV, Chris King, Iya. ininya Delta. Wah, saya lihat dari tadi Pak Sony suka ini. Ya saya Kereta Cincin, ya, kereta Cincin. 30 Pak. Jadi lebih besar ya, lebih besar ya, lebih kaku. 35 ya. 35. 35. Saya punya ini di kondor saya, Oh gitu ya. lebih gede. Jadi memang akhirnya susah masang Garmin ya. Oh ya, ini ada. Ada yang gede ya. Ada gede. Cuman apa namanya
kaku memang lebih. lebih. Dipegang itu lebih solid gitu. Iya. Kan lebih solid. Dulu seneng gitu. Tadi lihat ini juga, ini pasti ya ini pasti banyak yang penasaran ini kan ya. Oh, nggak banyak orang bisa. Ya, lama ini. Lama. Pesannya juga lama. Dia dapat rewardnya bagus pada waktu di NAHBS. Oh, dia itu, ikut di North American Games juga ikut, ya. Dia dapat dia titaniumnya menang gitu loh, Mas. Oh, oke. Itu saya tak coba, saya ini masa titanium. titanium. Oh, titanium ini. Ya, saya kan nggak pernah punya sepeda Titanium. titanium, Ya, ini saya titanium. coba sepeda titanium. Cuman titanium ini apa namanya, gampang peyok. Masa sih, Pak? Ini ketiban punya saya peyok. Aduh, aku gelap banget. Di sini ada ini. Aduh, peyok. Padahal titanium itu kuat loh, Pak. Tapi gampang peyok. Masih ini loh, peyok. Waduh. Mungkin tipis banget ya punya dia. Waduh kok ya gampang penyok gitu. Mungkin punya dia dibuat tipis banget. Ini. Hah? Ketobrak apa ketiban apa dah, Pak? Ketiban sepeda satu lagi loh. Kalau ketiban beca ya, Pak. Aduh, Karena- ayo sana gelong Ya. ya, Mas, gimana? Berarti dia ngejar tubingnya memang mungkin tipis sekali mungkin Tipis, ya, supaya tipis ringan, sekali, ya. supaya ringan dia. Supaya ringan, nggak tahu itu kok. Ini dikirim ke Rusia lagi sulit, Pak. Ya wes lah, wes diterima aja. Ini baru ini, Pak. Dimain sepeda pertama kali di bawah sepeda Rusia. Sepeda Rusia. nyeleneh dari Rusia ya. Habis ini cari Ukraina. Oke, ini saya pakai chainring. Waktu iya. kemarin ke Unbound Gravel, saya pakai chainring buatan Ukraina. Buatan iya. Ukraina. Ternyata buatan Ukraina. Oh. Belinya sudah lama. Mereknya Garbaruk. Iya, Jadi iya. waktu itu karena saya pakai power meter single chainring, cari chainring yang BCD-nya pas. Jadi kayak BCD MTB tapi lebih besar. Itu kan nggak banyak yang jual. Jadi ternyata waktu saya pesan ke Amerika direkomendasikan merek Garbaruk itu yang paling kuat tangguh. Setelah saya lihat, cuman tulisannya kan made in Europe kayak gitu. Setelah saya Google, perusahaan Ukraina. Tulisannya Tapi- made in Europe. Made in Europe, Ukuran tapi berapa, Mas, kok harusnya? 40 T. 40 ya. Tapi BCD 104, nanggung ya. Oh, iya. Nah, tapi terakhir saya baca sudah pindah produksinya dari Kiev ke Polandia. Ya pasti ada kaitannya dengan Ya, perang-perang. perangan ini. Ya. Jadi ya ini sekarang yang terakhir bukan berarti yang terakhir koleksi Pak Sony karena yang dikeluarkan yang ini. Tapi sepeda yang satu ini saya kenal karena pernah ikut kita pergi bareng dan Iya, itu ya. tulisannya di sebelah kanan sini, mungkin kameranya bisa lihat sini. Ya, sini ada tulisan Out the West. Out the West, buat yang penggemar sepeda pasti tahu, itu nama tanjakan Tour de France yang paling terkenal. Dan kebetulan tahun 2015 kita ke sana, Pak ya. Jadi, saya bawa Masuk. sepeda ini Bawa sepeda ini ke sana. di Alpe d'Huez. Di Alpe d'Huez. Jadi ini bukan sekedar ada tulisan Alpe d'Huez, sepeda ini pernah ke Alpe d'Huez. Bukan Alpe d'Huez ya, Alpe d'Huez. Jadi saya kenalnya waktu itu karena sepeda ini ikut kita waktu itu 2015 nanjak ke Alpe d'Huez. Iya. Nah ini dan Pak Sony tadi saya tanya, Pak sepeda yang terakhir mau ditampilkan yang mana? Yang ini katanya. Iya. Dan mereknya unik kan? Kirklee. Dan ternyata ini buatan Austin, tahu gitu kita mampir kemarin. Iya. Waktu ke Austin, kita 2 kali ke Austin nggak mampir ke sini. Nah Pak Sony, kenapa ini pengen ditampilkan sebagai yang terakhir? Pertama, ini sepeda ini kan juara. Juara Namanya NAHBS. Brad Casson. Ya, namanya Brad Casson ini. Brad Casson. Saya tuh beli. Terus saya saya email sama mereka, sama dia gitu. Terus saya tanya, ini saya bayarnya saya transfer ya gitu. Dia takut, dikira saya tuh hacker apa gitu. Nggak mau, kamu jangan pesan sama saya. Loh, apa sih? Saya gitu. Dibayar nggak berani dia? Nggak berani. Saya minta nomor asingnya aja nggak berani. Terus kebetulan saya tuh kenal sama Nick Crampton yang buat Nick Crampton, ya. Crampton itu tak tanyain, Nick, kamu kenal sama yang punya Kirklee Brad Casson? Oh kenal, itu tetangga saya kok 5 mil dari rumah saya. Dia gitu, ternyata di sana tuh pabrik sepeda gitu. Aku nih loh, saya kan sudah beli sama dia 3 kali, Yeah. sama Crampton gitu. yeah. Aku loh mau beli sepeda, terus tak tanyai, nah dia
dia mintanya saya bayar sama PayPal. Saya nggak punya PayPal, saya bilang gitu. Iya. Terus dia takut, dikira kita nih orang-orang Asia nih tukang nge-hack orang Asia nih. Terus akhirnya dibantu, ya saya kasih tahu, terus akhirnya dibantu dia. Akhirnya saya pesan 3 kali saya ini, yang 2 sudah diambil teman saya, ini yang ketiga punya saya ini gitu. Saya pesan lagi gitu. Satunya saya kasih nama Sonkolan, Mas. Oh, Sonkolan. Ya, satunya saya kasih nama Sonkolan Karena kita pindah ke Sonkolan. Ya, tuh di kemarin diambil sama sepupu saya itu, jadi di satunya Sonkolan di websitenya. Kekli ini ada nanti. Dia tuh bagus, satu sepeda itu dia bikin dimasukin. Nanti ini Sonkolan, ini Abdullah. Jadi kalau misalnya menjual ini asli, silakan cek website. Ya, di websitenya dia ada gitu. Nah, tapi memang saya banyak diskus sama pembuat sepeda. Saya bilang, oh saya tidak terlalu kuat untuk nyaman, gimana, dia kasih tahu gini, kasih tahu gitu. Pada akhirnya ya terjadilah sepeda ini, dan orangnya baik. Pada waktu mau dikirim ke saya itu, yang Sonkolan itu tidak jadi saya bawa kemana karena catnya jelek. Dia bilang, saya nggak kirim ke kamu. Loh, ini sepeda ini mau saya bawa ini, tapi catnya jelek ya. Dah saya cat ulang gitu. Akhirnya sama dia. Akhirnya terlambat datang, waduh ya nggak bisa datang gitu. Yang Sonkolan itu. Idealis juga ya. Iya, dia jadi dia ngeceknya gitu. Ya kan kayak gini-gini ini saya tanya, kamu buat berapa ya sebulan? Cuma buat 4. Sebulan cuma buat 4 berarti ya 50 hampir 50 ya. Iya. Sama liburan Natal, liburan summer makin ya 40 lah buatnya ya. Iya, setahun nggak sampai 50 biji. Enggak banyak itu, jadi penghobi aja dia itu gitu aja. Ya. Dan banyak pembuat independen tuh kayak gitu ya. Iya. Jadi kadang-kadang bayarnya gimana ya, dia bukan perusahaan. Betul, dia nggak tahu. Takut dia. Ditanya AC-nya nanti takut dibobol sama kita. Karena yang bikin sepeda dia, yang rakit dia, akuntingnya dia. Yang dia marketingnya dia. Tapi hebatnya kok kita bisa tergila-gila gitu ya sama brandnya dia ya. Kayak ini juga suka yang begituan. Yang nyeleneh itu ya. Memang sepeda ini menyenangkan. Saya jadi nyesel Pak Sony karena kita 2 kali di Austin, dan tahun lalu kita lama di Austin ya. Iya. Seharusnya sempat nengok lah ya. Tahun lalu kan masih pandemi. Oh ya, masih pandemi ya. Masih pandemi ya. Iya. Seneng kalau kemarin Mas A bilang kalau ke sana ke pabrik-pabrik sepeda itu seneng. Nanti kalau ke Ericsson itu loh ya, Colorado ya. Waduh. Saya. Jadi kita kalau pergi itu bukan sekedar goes teman-teman ya. Banyak yang Mas Asrul pernah kemana? Ke Stelvio. Kita ke Stelvio kayak gitu. Ya. Tapi kan mereka mungkin hanya ke Stelvio aja. Kita kan dulu nggak? Kita dulu ke Colnago. Ketemu sama kita ke Pinarello, kita ke pabriknya Pinarello, bengkel cat Pinarello. Launching. Kita waktu itu mengunjungi Pinarello dan melihat waktu itu F8 masih sebelum di launching, Pak. Sampai kita sebelum masuk itu harus tanda tangan disclaimer dulu. Jadi kita boleh foto, tapi fotonya tidak boleh dipublikasikan sebelum tanggal sekian. Kita sampai tekan disclaimer gitu dulu. Kita pernah ke pabriknya Campagnolo. Makan sama karyawannya Campagnolo semua. Buat rantai itu buat sendiri, satu-satu platnya dipotongi sendiri, makanya Campagnolo itu mahal. Nggak buat di KMC. Duralis banyak di KMC ya. Kalau dia buat sendiri satu-satu, makanya Campagnolo itu apa-apa sama yang bikin Ghibli itu, yang wheelset yang tutup itu, pelek tutup itu yang buat hanya 1 orang. Namanya siapa? Mr. Ghibli kan? Oh ya, tutupan itu ya Mas ya. Iya. Jadi pengalaman sama Mas A ini pergi-pergi sampai ketika kami pergi sama Pak Yohan itu, Pak Yohan bilang, wah itu lebih sulit cari waktu pergi gini loh daripada cari uang. Pengalamannya beda ya. Sama sekarang kan lagi heboh Ineos beli Pinarello. Kita pernah nginep di hotelnya mereka, Pak ya. Dimasakin chefnya mereka. Sky itu ya, dulu Sky kayak gitu. Jadi kita senang sih banyak orang antusias terhadap hobi baru ini. Cuma nanti tinggal ujiannya adalah sampai level apa, terus betahnya sampai mana. Nah kan kayak Anda melihat hari ini koleksinya Pak Sony ini menurut saya educational, Pak. Ini bukan hanya pelajaran geografi. Thank you. Jadi karena saya dulu juga waktu pertama hobi sepedaan, pertama mulai N+1 kan
belum noleh custom Pak Sony. Tapi Pak Sony sudah waktu itu ngomong custom. Lama-lama akhirnya nyoba. Waktu itu Pak Sony punya Calvi Manta, saya punya Calvi Manta. Aku ikut sampean. Aku Calvi yang pertama dulu, bukan Dragonfly. Ya, saya Dragonfly dulu. Ya, Pak Sony punya Dragonfly. Dragonfly, terus Mas habis dari sana ketemu Calvi bilang Manta, saya ikut pesen Manta. Jadi kayak gitu. Nah, jadi kalau masih bagus punya Mas. Iya punya, saya nggak mau lepas itu Pak, itu kesayangan saya. Dan itu bagus juga karena waktu itu disuruh kirim lagi untuk dimodifikasi Pak. Oh iya. Dikirim lagi. Bawahnya itu ya? Iya. Bottom bracketnya diperbaiki lalu dikirim lagi. Baik orangnya. Orangnya kayak gitu. Iya. Ya itu kadang-kadang custom builder itu nggak kayak kita beli sepeda di toko Pak. Ya, cuma dia lebih tersendiri. Dan ya memang nggak bisa nawar. Ya. Nggak bisa nawar. Dan nambah bolongan, nambah cat ini, nambah. Dan saya pelajaran saya di Calvi gini Pak. Azrul mau warna apa? Please decide for me. Tolong pilihkan buat saya. Salah Pak. Nambahnya paling banyak itu. Nambahnya paling banyak. Kayak itu loh, yang kerang itu ya. Iya, yang kayak gitu. Iya. Yang kalau dilihat miring gini ada kayak semburan. Ada Calvinya ya. Ada kayak sirepe gitu loh nek dia buat itu pasti. Sirepe Dragonfly. Ya ini kan kita terima kasih Pak Sony udah menunjukkan sebagian buat teman-teman yang penghobi lama mungkin senang melihati. Ini kan kayak menikmati lukisan, koleksinya apa seperti itu. Dan kita bersyukur akhirnya bisa ke Madiun ini benar-benar ngelihat. Jadi ya kalau Pak Sony misalnya punya pesan ini, kalau misalnya ada teman-teman yang sekarang hobi sepeda, pengen merasakan sepeda custom, Pak Sony punya saran atau pesan nggak buat teman-teman? Gini, saya kan pernah ketemu sama temanku itu, dia bilang, kamu kok nggak pesan custom? Loh, saya nggak ada masalah kok. Masalah tuh kakinya panjang satu, sebelah, tangannya waktu enggak. Custom itu bukan kita bermasalah terus harus custom, bukan. Tapi kan saya pernah baca di internet itu, seseorang itu size-nya sepeda itu 5 tahun lagi bisa berubah loh. Saya kan bungkuknya paling nggak bisa. Saya kan badan saya mungkin menyusut. Saya kan nggak tahu kita. Jadi tidak yang sepeda yang kita pakai beberapa tahun yang lalu tetap nyaman kita pakai 5 tahun ke depan apa-apa. Jadi kita harus menyesuaikan menurut saya. Ya memang seperti jas ya oke lah beli jas apapun ya, mau Armani mau apapun gitu. Tapi kalau kita tailor gitu kan lebih pas lebih gitu loh. Bayangannya itu kalau bikin jas tuh gitu lebih pas, dan menurut saya itu senengnya itu saya itu kalau baru datang gitu ya, supir saya itu tak tunggu teko-teko, yang tahu kamu sampai mana, saya tuh pengen kayak gitu. Kalau sudah di set gitu, nah pertama kali keluar rumah tak naik itu, ini enak enggak ya? Wah kalau enggak enak mati lah. Jadi kalau ada begitu-begitunya itunya itu saya karena kan kita mencoba apa yang kita, ini kemarin 74 tak buat 73 ya, ini tak panjangin dikit ya, ini tak turunin dikit ya, apa bedanya lah, itu yang membuat excited itu di situnya itu gitu. Terus kan saya tidak against sepeda stok ya. Tetapi kan saya selalu bilang kalau aku yang baru C68 ya bagus. Tapi saya sama Togaska kan powernya aja nggak ada apa-apanya. Kalau saya naik sepeda yang sama kan ya nggak bisa. Apa tuh ya saya? Ya kalau dia segini, dia mungkin average-nya 400 ya. Saya mah 180, beratnya 80 lagi. FTP-nya 180, beratnya 80, cuma rasio 2,something kan. Kalau saya naik sepedanya dia, ya pasti sama grup saya paling ketinggalan. Sepedanya keren, tapi ketinggalan. Nah, maka saya tak kasih chain stay panjang, penenteng tak turunkan, tak kasih kerennya pendek. Jadi ciki, pokoknya munggah bisa masih ada banter gitu. Nah itulah yang menurut saya kalau ya
nggak ada jeleknya kalau mulai bosen yang sudah stok pabrikan gitu, ya coba-coba lah ya toh. Namanya nyoba-nyoba apa dan next level kan Pak, next Iya, level. Jadi iya. ya sama saya dulu juga, Pak Sony tahu dulu, ini ada yang baru Cannondale, Iya. track yang baru saya Iya, beli. iya. Tapi memang ketika beli custom itu memang beda, karena Iya. pertama-tama dulu ya pasti bingung. Diginiin nggak ya? Diginiin nggak ya? Saya pasti tanya, menurut kamu diapakan kalau kayak gitu. Jadi, tapi makin lama kita jadi makin paham, oh badan kita ini seperti apa, sepeda yang kita suka itu seperti apa kayak gitu. Jadi ya benar. Nah, Iya. dan mungkin teman-teman nanti kalau misalnya punya pertanyaan apa-apa, kalau ke Madiun ya tadi mampir ke Cafe Ueno, cari Pak Sony. Thank you. Ya, Thank you. itu silakan diskusi soal sepeda. Ini sampai berapa puluhan jam nggak selesai ngomongin sepeda. Jadi ya kita terima kasih Pak Sony ya. Ya, Sudah ditunjukin makasih. koleksinya. Ini saya senang lihatnya dan ada yang baru lah. Buat saya pun ada yang baru. Ini Triton ini buat saya sesuatu yang baru. Iya. Dan, Iya. dan apa namanya Eddie Merck ada namanya Pak Sony di situ. Jadi ya teman-teman kalau pengen tertarik minat custom, ya moga-moga episode kali ini dapat pelajaran. Mungkin ke depan kalau kita diskusi sepeda custom lagi ya kita undang lagi Pak Sony. Makasih. Karena kolektor sebelum kolektor. Jauh sebelum saya. Jadi ya ini koleksinya dan selalu seneng kalau sesama orang sepeda pasti suka ngomongin sepeda. Jadi ya sekali lagi salah satu kolektor original sepeda di Indonesia itu adanya di Madiun. Pak Sony. Satu kehumasan lah. Jadi ya Lemon. sekali lagi terima kasih Pak Sony Makasih, dan teman-teman moga-moga semakin seneng soal sepeda dan kita sampai ketemu di episode berikutnya. Makasih. Come on and rally, let's go. We turn it up until the roof is shaking. We gotta put on a show. You know we're all about the good vibrations. Ya ampun.